kelas ini kepada Kak Rama. Silahkan Kak Rama. Oke, sebelumnya aku share screen dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Nasif Satria Ramadan, bisa dipanggil Rama. Aku alumni SMA 1 Tegal, angkatan 20, baru lulus tahun kemarin ya. Dan sekarang aku berkuliah di Politeknik Statistika, STIS, jurusan D4 Statistika. Nah, sekarang kita akan bahas TIU. Nah, sebelum itu aku mau minta tolong ke kalian, kalau aku ngajarnya nanti kecepatan atau kelambatan, kalian bisa bilang aja di kolom chat, biar nanti aku menyesuaikan ya. Oke, lanjut. Nah, materi yang pertama yaitu analogi atau padanan kata. Di sini petunjuknya, carilah kata yang mempunyai hubungan atau analogi yang serupa dengan soal. Nah, triknya nih, kalian harus temukan kata kunci atau hubungan khusus dari dua kata atau lebih yang diberikan. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Ya, di sini ada kaki sama sepatu. Nah, kira-kira apa sih hubungannya kaki sama sepatu ini? Ada yang tahu nggak? Bisa jawab? Bisa on mic nih yang tahu nih. Sepatu dipakai di kaki. Nah, betul tuh. Jadi, si sepatu ini dipakai di kaki. Jadi, bacanya dari kanan ya, sepatu dipakai di kaki. Nah, kita sesuai ini sama yang ada di opsi ini. Nah, dari pilihan A ini, kuas dipakai di cat. Bener nggak? Salah kan? Salah. Nah, pilihan yang B, ruangan dipakai di meja. Kan kebalik tuh. Harusnya meja itu dipakai di ruangan ini. Balik, salah. Nah, yang C, anting dipakai di telinga. Betul. Nah, ini jawabannya ini nih. Nah, yang D sama E itu juga kebalikan. Harusnya cincin dipakai di jari, topi dipakai di kepala. Oke. Jadi itu. Sini ada penjelasannya juga. Barangkali ada yang mau SS juga nggak apa-apa. Oke, udah ya. Lanjut. Soal nomor 1. Karet, getah. Ada yang tahu nggak ini hubungannya apa? Karet sama getah. Yuk, yang tahu? Kan dari getah. Nah, betul tuh. Jadi, si karet ini berasal dari getah. Bacanya dari kiri ya, karet berasal dari getah. Nah, kita cocokin nih ke pilihan A. Apa benar sawit berasal dari minyak? Salah kan? Harusnya minyak ini berasal dari sawit. Nah, yang B. Kelapa berasal dari santan. Salah juga kan? Harusnya ini santan berasal dari kelapa. Ini salah. Yang C. Tebu berasal dari gula. Salah juga, harusnya kebalikan. Gula berasal dari tebu. Nah, yang D nih. Aren berasal dari nira. Betul kan? Gula aren itu dari nira. Betul. Nah, yang E itu nggak ada hubungannya ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, ini juga ada penjelasannya di sini. Lanjut ke nomor 2. Jadi kalau soal-soal kayak gini tuh nggak nyita waktu banyak ya, cuma paling 20 detik, 10 detik itu bisa dijawab. Oke, lanjut. Nomor 2, di sini ada bayi, anak-anak, remaja. Ini tuh termasuk apa sih? Termasuk fase kehidupan. Benar kan? Iya. Fase kehidupan dari yang terkecil nih sampai remaja itu.
Nah, kita cocokin lagi ke pilihan anak-anak, ayah, kakek. Apa itu fase kehidupan? Bukan. Bukan kan? Bukan. Nah, ini malam, siang, pagi. Bukan juga kan? Ini kan waktu. Iya. Nah, yang C, besar, sedang, kecil. Salah. Bukan juga kan? Ini ukuran. Beras, nasi, lontong. Bukan juga. Ini tuh apa ya? Asal muasal dari lontong. Itu dari beras. Nah, yang benar itu yang E, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini kan termasuk fase kehidupan dari kupu-kupu ini. Oke. Ya, silakan barangkali ada yang mau nge-SS. Bentar. Ya, udah ya. Nah, lanjut nomor 3. Di sini ada Indonesia sama Jakarta. Mesti langsung tahu kan hubungannya apa? Bener. Nah, Indonesia ini, ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta. Ya, lanjut ke opsinya. Nah, kita juga harus tahu pengetahuan umum nih tentang ibu kota negara di negara lain. Laos, Naypyidaw, itu benar nggak kira-kira? Salah. Nah, harusnya Naypyidaw itu negara apa? Ada yang tahu nggak? Myanmar. Nah, itu Naypyidaw itu Myanmar. Ampun. Harusnya Myanmar. Salah ya berarti. Yang kedua, B, Singapura, Bangkok. Benar nggak? Salah. Salah. Harusnya Bangkok itu di Thailand ya. Thailand. Ya. Singapura, Thailand. Wah, ini jelas salah ini. Myanmar, Vientiane. Benar nggak? Salah. Nah, Vientiane itu mana? Negara mana nih? Laos. Nah, betul, Laos. Jadi yang benar yang Filipina, ibu kotanya ada di Manila. Jadi harus tahu ya ibu kota negara lain ya. Ya. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini model soalnya baru nih, ada dua. Ada dua jenis yang mau kita samakan. Nah, sini ada umur, titik-titik sama dengan titik-titik helai. Nah, kita tahu nih, helai itu kan jumlah apa ya? Buat nyebutin satuan, misal kertas berapa helai gitu kan. Ya. Nah, kita lihat di opsinya aja deh, langsung. Umur, tua, tipis, helai. Masuk akal nggak? Nggak kan, nggak masuk akal kan. Umur, tua, tipis kok helai. Nggak masuk akal. Nah, yang B nih. Umur, tahun, kertas, helai. Bisa nggak? Nah, bisa. Masuk. Jadi, nah, betul dong, masuk. Yang B, karena apa? Nih penjelasannya. Umur dihitung per tahun, sebagaimana kertas dihitung per helai. Jadi kayak gitu ya. Kalian masukin aja opsi ke dalam soal. Terus nanti kira-kira nih masuk akal apa enggak? Ada hubungannya apa enggak nih? Kalau ada, berarti itu benar. Oke? Nah, lanjut ke soal terakhir dari soal analogi. Nah, aku mau tanya nih, kalian ada yang tahu analgesik apa enggak? Reda nyeri. Obat pereda nyeri. Betul tuh, betul. Analgesik itu pereda nyeri. Mana ya? Pereda atau mengurangi lah. Mengurangi nyeri. Nah, masukin nih ke dalam opsi. Apa ya, ketahanan itu pereda dari perkakas. Gimana? Yang jawabannya pelumas untuk meredakan kesekan. Pinter tuh, pinter. Benar, jadi langsung jawabannya yang E ya. Nah, gitu tuh. Kalau mau jawab SKD itu 100 soal 90 menit. Itu kalian kalau bisa itu kekurangan soal, jangan kekurangan waktu ya. Karena soal SKD itu, terutama TIU, itu kalian bisa jawab kira-kira 20 detik aja. Nggak perlu waktu 1 menit lah.
Nah, penjelasannya tuh. Analgesik merupakan pereda nyeri sebagaimana pelumas digunakan untuk mengurangi gesekan. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke pola bilangan. Pola bilangan ini udah langganan banget nih di SKD nih. Mesti semua soal SKD itu pasti ada pola bilangan ini. Dan kalian itu harus cepet nih jawabnya nih. Harus DKT. tahu langsung polanya apa. Jadi biar nggak nyita waktu. Oke, aku tulis ulang soalnya di sini. 12, 15, 19, 24. Nah, ada yang tahu nggak nih jawabannya apa nih? D. 30. D. 30. 30. Coba kita bahas. 12 ke 15 plus 3. 15 ke 19 4. 4. Ini 5 ya. Jadi bisa disimpulkan ini mesti plus 6. Oke, jawabannya 30. Pinter-pinter ya. Triknya apa? Triknya, kalau menurut aku, kalau kayak gini tuh, kalian harus lihat semua angka. Jadi jangan sampai kalian menyepelekan satu angka. Di sini tuh kalian harus dilihat semua, terus apa ya, dikira-kira sendiri, itu apa ya, itu mesti ada penjumlahan, ada operasi penjumlahan, pengurangan, atau mungkin ada perkalian, pembagian juga ada. Terus polanya itu nggak mesti loncat 1, kadang ada yang loncat 2, kadang ada yang loncat 3, gitu. Pokoknya kalian jangan menyepelekan satu angka. Semuanya itu harus diperhatikan, dilihat operasinya apa. Oke. Lanjut ya. Nah, nomor 2, ada yang bisa jawab nggak nih? Apa nih kira-kira polanya nih? Berapa? 50. 50. Oke, kita bahas langsung ya. 110 ke 92. Kira-kira ini diapain nih? Kurangin 18. Ya, betul, dikurangi 18. 92 ke 76? 16. Iya, 16. Nah, 76 ke 62 itu dikurangi 14. Nah, di sini kan kita dikurangi 2, kurangi 2, ya kan? Berarti pasti di sini kurangi 2, ini kurangi 12. 62 kurangi 12, 50. Betul tuh tadi yang jawab 50. Oke, lanjut ke nomor 3. Nih, nomor 3. Coba ada yang bisa jawab nggak? 30 detik ya. Nomor 3 nih. Gampang banget nih. Yo, yang bisa jawab siapa nih? C, Kak. C. Ya. Oke. Kita lihat ya, C apa bukan. Nah, jadi nomor 3 itu apa ya? Kita mengelompokkan 2 bilangan. Lihat nih. 12, 24 kita kelompokkan. Ini kan kali 2 ya. Iya. 12 kali 2. Nah, ini 18, 36 kali 2. 30, 60 juga kali 2. 48, 96 kali 2. Otomatis 2 angka ini, yang X ini, nah di sini pasti 2X. Ya nggak? Iya. Kita lihat di opsi 144, 72. Ini kan salah, malah lebih kecil. Harusnya yang di sini itu lebih besar. Yang B, 68, 150. Apa benar 68 kali 2, 150? Salah. Salah kan? Salah. Nah, benar nih yang C nih, 72 kali 2, 144. Nah, yang D salah, E apalagi. Jadi jawabannya yang C. Dikelompokin nih, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ada yang bisa jawab nggak nih? Opsinya tuh yang ini ya.
Apa jawabannya? A. A. Iya. Ci. Oke, kita bahas dulu. Jadi kalau soalnya itu huruf kayak gini, kita bisa mengubah ke dalam bentuk angka. Caranya gimana? Kita pakai pendekatan ejoti. Nah, ejoti ini apa sih? Ejoti ini kelompok huruf yang merupakan kelipatan 5. E itu 5, abjad ke-5. J itu 10, O itu 15, T itu 20, E, Joti. E5, J10, O15, T20, Y25. Nah, kita lihat nih, M. M itu kan dekat dari J. J, K, L, M. Berarti 13 ya. 13. N. N berarti 14. L. L itu dekat J, K, L. Berarti 12. O. O 15. K. K berarti 11. P dekat O berarti 16. Nah, bisa dilihat nih polanya nih. Ternyata ini polanya itu loncat 2. Nah, dari 13 kita langsung ke 12. Min 1. Nah, dari 12 juga langsung ke 11. Oh, min 1 juga. Berarti otomatis setelah huruf P itu min 1. Min 1 tadi kan 11 ya. Berarti 10, angka ke-10. Nah, 13, 14, 12, 15, 11, 16. Oke, berarti di sini tuh angka ke-10. Karena ini polanya min 1, ini min 1, ini min 1. Oke. 10. 10 itu apa? J. Nah, berarti otomatis jawabannya langsung A. Karena yang lain itu nggak ada yang J yang di huruf awal. Oke. Lanjut ya. Nah, ini nih, nomor 5 nih. Polanya itu ada namanya nih. Ada yang tahu nggak ini? Nomor 5. Fibonacci. Ah, betul tuh, betul. Jawabannya apa? Bisa sih. A. Yo. Jawabannya? A. A. Yo. Ya. B, Oh. 16. Oke, ada yang A, ada yang B. Kita cek ya. Betul tuh, tadi namanya Fibonacci. Fibonacci itu apa? Jadi Fibonacci itu angka selanjutnya merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Contohnya nih, 4. 4 ini penjumlahan dari 2 plus 2. Betul kan? Nah, ini 6 penjumlahan dari 2 plus 4. 10 penjumlahan dari 4 plus 6. Otomatis yang di sini 6 plus 10 berapa tuh? 16. Oke, paham kan tentang pola Fibonacci ini? Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 sama nih, pakai ejoti lagi nih. Biar mempercepat kalian ngubah ke bentuk angka huruf. Angka. Apa nih jawabannya nih? DK. DK. D. Oke, simpan dulu, simpan. C itu 3. D4. E5. D4. G itu 7 ya. D itu 4. I 9. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ada huruf yang berulang, yaitu D. Habis satu huruf, nanti D. Satu huruf lagi, nanti D. Terus D lagi. Otomatis habis I pasti D, yaitu angka 4 nih. 34, 54, 74, 94. Berarti sini pasti 4. Nah, 3 ini loncat langsung ke 5. Plus 2. 5 ke 7 juga plus 2. 7 ke 9 plus 2. Nah, berarti otomatis di sini plus 2 lagi nih. 11. 11 itu apa? 11 itu K. Oke.
Jadi jawabannya D. Lanjut ya. Masih semangat nggak nih? Jangan-jangan ada yang tidur nih Masih. siang-siang. Nggak tahu, Kak. Masih Kak. Bagus, bagus. Pasar tidur. Oke, sekarang kita ke penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu apa? Jadi, penarikan kesimpulan ini salah satu soal yang menguji kemampuan kita dalam menemukan fakta-fakta pada suatu pernyataan atau premis. Penarikan kesimpulan ini merupakan soal penalaran ya. Jadi, kalian harus teliti tentang pernyataan-pernyataan yang ada. Jadi, nanti kesimpulannya kalian bisa benar. Nah, metode menjawabnya itu ada 3. Pakai modus ponen, modus tollens, sama silogisme. Nah, kalau premis 1, jika P maka Q, terus premis 2-nya itu P. Kesimpulannya itu pasti Q. Ingat-ingat ya, jika P maka Q, premis 2-nya P, kesimpulannya pasti Q. Nah, kalau tollens, premis 1-nya jika P maka Q, nah, premis 2-nya itu negasi Q. Negasi itu artinya bukan Q, lawannya dari Q. Maka kesimpulannya negasi P. Sama nih kayak ponen, tapi mereka di tollens itu ada negasinya. Lanjut yang ke C itu silogisme. Jika P maka Q. Lalu pernyataan keduanya, jika Q maka R. Jadi kesimpulannya langsung jika P maka R. Oke, mungkin masih ada yang bingung ya. Kalau SKD ini enaknya itu langsung ke contoh soal aja. Nomor 1 nih. Ada yang mau jawab nggak nih nomor 1 nih? Saya Kak. Apa tuh jawabannya tuh? B. B, B, B. B. Oke, disimpan dulu. Punya tanduk. B, ya. Disimpan dulu. Jika mempunyai tanduk, maka hewan berkaki 4. Bentar ya, bentar. Azan ya, kalau azan berhenti dulu ya. Oke, lanjut. Jika mempunyai tanduk, maka hewan berkaki 4. Kita bisa simbolkan pakai jika P, maka Q. P itu mempunyai tanduk, dan Q itu hewan berkaki 4. Diingat-ingat ya. Nah, ternyata di sini unggas adalah hewan yang berkaki 2. Berarti kan dia negasi Q. Negasi Q. Nah, tadi itu kalau jika P maka Q, terus pernyataannya negasi Q, kesimpulannya pasti negasi P. Negasi P itu apa? Tidak mempunyai tanduk. Jadi jawaban yang benar yang B. Oke, paham kan di sini? Paham nggak? Atau masih ada yang bingung? Bentar kamu ditulis. Oke. Aku lanjut nomor 2 ya. Bisa sambil nulis kok. Nah, nomor 2 ini nih, coba nih ada yang bisa nggak? Cek Kak. C. Cek. Oke. Semua balita minum susu. Sebagian balita sudah makan nasi. Nah, aku punya trik khusus. Kalau kalian nemuin soal semua balita, semua, kalau kata awalnya itu semua, terus di kalimat kedua ada sebagian. Ingat nih, semua sama sebagian. Pasti kesimpulannya itu sebagian. Itu pasti. Semua sama sebagian, pasti sebagian. Kalian nggak usah mikir panjang, jawabannya itu pasti yang sebagian. Jadi jawabannya C. Itu cara cepat ya. Kalian nggak usah mikir lama-lama, nggak usah bingung, langsung aja pilih yang sebagian. Dan pilihan sebagian itu pasti cuma 1 kok, nggak mungkin ada 2. Silakan barangkali ada yang mau screenshot dulu.
Oke, cukup ya. Nih, nomor 3. Soalnya agak panjang. Ada yang bisa jawab nggak? Dan hanya jika B telah B, Kak. disimpan A dapat Apa jawabannya? B. B. Oke, disimpan. Ada jawaban lain nggak? Oke, nggak ada ya. Kita bahas. A dapat disimpulkan jika dan hanya jika B telah disimpulkan. Nah, kita bisa buat urutannya nih. A dapat disimpulkan jika dan hanya jika B telah disimpulkan. Berarti yang harus disimpulin dulu itu B dulu ya. B, Ya. terus baru A. Oke. Ya. C dapat disimpulkan jika dan hanya jika A telah disimpulkan. Berarti habis A itu pasti C yang disimpulkan. Jadi urutannya kayak gini nih. B, A, C. Lalu di kalimat selanjutnya, jika A telah disimpulkan, berarti... Jadi Nah. telah disimpulkan. Betul tuh. Jadi B itu mesti udah disimpulin. Dan C mesti bisa disimpulkan. Jadi jawaban yang benar yang B. Oke. Lanjut nomor 4. Oke, nomor 4. Ada yang bisa jawab nggak? Rama tidak rajin D. belajar. D. Wah, betul tuh, betul. Nah, ini tuh pakai metode silogisme. Yang tadi tuh. Jika Rama rajin belajar, maka ia akan pintar. Rama rajin belajar P, maka ia akan pintar Q. Nah, jika Rama pintar, maka ia memperoleh nilai bagus. Rama pintar Q, maka ia memperoleh nilai bagus R. Tapi ternyata Rama tidak memperoleh nilai bagus. Negasi R. Jadi kesimpulannya apa? Negasi P. Di mana P itu Rama rajin belajar. Berarti kalau negasi P, tidak rajin belajar. Kayak gitu ya. Silakan barangkali ada yang mau SS. Oke, lanjut ya. Lanjut, Kak. Suara aku masih jelas ya? Masih, Kak. Oke. Nih soal nomor 5 nih. Soalnya panjang nih. Yo, yang mau jawab siapa nih? Biasanya sih pada bingung nih kalau ketemu soal-soal kayak gini nih. Gimana? Bisa jawab nggak? Lagi mikir, Kak. Oke. D. Apa? D? Oke, kita bahas aja ya, langsung nih. Nah, kalau kalian ketemu soal ini nih, urutan, kata kuncinya itu ada di urutan. Kalian langsung masukin soal ke dalam opsi. Langsung aja kamu baca soal, terus kamu lihat opsinya nih, benar apa enggak. Jadi nggak usah diurutin, kamu urutin satu itu ini, dua ini, itu nggak usah, itu makan waktu banyak. Langsung aja masukin ke opsi. Nah, di opsi ini tuh tingkat rendah ke tinggi. Ingat-ingat ya, tingkat rendah ke tinggi. Langsung nih, baca pernyataan pertama. Ruang HRD berada di atas ruang pertemuan. Ruang HRD di atas ruang pertemuan. Wah, opsi A ini langsung salah nih. Karena di A itu ruang pertemuan yang di atas HRD. Yang B, ruang HRD di atas pertemuan. Benar. Yang C, ruang HRD di atas ruang pertemuan. Betul. Yang D, ruang HRD di atas ruang pertemuan. Betul. Yang E, HRD di atas pertemuan. Betul juga. Oke, lanjut. Sedangkan ruang arsip berada di bawah ruang pertemuan. Arsip berada di bawah pertemuan. Jadi arsip dulu ya. Kita langsung abaikan opsi A. Arsip di bawah ruang pertemuan. Betul lagi nih yang B. Yang C.
arsip di bawah pertemuan. Oh, nggak ada ruang arsip di sini. Nggak apa-apa, kita jangan langsung nyalahin. Yang D, ruang arsip di bawah ruang pertemuan. Nah, yang D salah nih, soalnya ruang arsipnya di atas ruang pertemuan. D salah. Yang E, arsip di bawah pertemuan. Wah, salah, arsipnya di atas pertemuan ini. Salah. Jadi yang tersisa tinggal B sama C. Langsung ke yang ini. Kafetaria berada di atas ruang meeting. Kafetaria ini berada di atas ruang meeting. Betul nih yang B. Nah yang C, kafetarianya itu di bawah ruang meeting. Nah yang C salah. Berarti otomatis jawabannya yang benar itu yang B. Nah gitu ya. Jadi kalian langsung masukin soal ini ke dalam opsi. Biar nggak bingung. Kalau nentuin urutan 1 itu HRD dulu, 2 itu kafetaria, kan mesti bingung tuh. Terus apa ya, makan waktu lama juga. Kayak bisa dipahami kan sampai sini yang penarikan kesimpulan? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, lain-lain. Lain-lain di sini itu yang tentang numerik. Oke, biasa nih soal SKD itu mesti apa ya, hitungannya kayak gini. Padahal tuh kalian nggak perlu ngehitung semua ini. Coba ada yang bisa jawab nggak? Sebenarnya kalian nggak mungkin kan ngitung 76 kali 76 kali C. 76. Yang C, banter banget nih. Langsung bahas ya. Oke, penjelasannya nih. Kita misalkan X itu 76, Y-nya itu 23. Jadi nanti ada X pangkat 3 min Y pangkat 3 per X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Nah, ternyata X pangkat 3 min Y pangkat 3 ini bisa kita faktorkan. Jadi bentuk X min Y dikali X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Nah, ini kita tinggal coret aja dong. Coret. Yang tersisa tinggal X min Y. 76 dikurangi 23. Berapa tuh? 53. Gampang banget kan? Nggak perlu ngitung panjang-panjang kayak gini. 76 kali 76 kali 76. Itu waktu kalian bisa habis. Oke, paham kan yang nomor 1? Paham. Oke, lanjut nomor 2. Nih, nomor 2 masih sama nih kayak nomor 1 nih. Pakai permisalan. Coba jawabannya berapa nih? Ada yang tahu nggak? Aku kasih clue deh. Nih clue-nya nih. Tuh. Bisa langsung dimasukin ke soal nih. A. Oke, A. Iya, A. Kita lihat dulu ya. X kuadrat min Y kuadrat. Jadi kita di sini tuh misalkan 1 per A itu X, 1 per B itu Y. Nah, X kuadrat min Y kuadrat. Berarti kan ini 1 per A kuadrat min 1 per B kuadrat. Sini 25. Sama dengan X plus Y-nya berapa? 2. X min Y-nya yang dicari. Jadi X min Y tinggal 25 per 2 atau 12,5. Oke. Gitu ya. Jadi kalian nggak perlu nyari 1 per A-nya berapa, 1 per B-nya berapa. Itu nggak perlu. Cukup ingat rumus ini. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X min Y. Sama ini nih. X pangkat 3 min Y pangkat 3 itu X min Y dikali X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Sebenarnya nggak perlu dihafalin sih. Kalau kalian banyak latihan soal, itu mesti kalian bisa langsung hafal. Langsung nyambung, oh X pangkat 3 min Y pangkat 3 mesti difaktorin ke sini. Terus nanti tinggal dicoret, oh jawabannya langsung ketemu 53. Oke, lanjut ya.
Ya, nomor 3. Sebuah kelereng dilemparkan ke atas hingga mencapai ketinggian 5 meter. Setiap bola sampai di daratan, bola memantul 4/5 kali dari ketinggian sebelumnya. Maka panjang lintasan kelereng sampai berhenti adalah... Nah, di sini aku pakai penjelasan. Di sini aku punya cara cepat, punya rumus cepat. Nih rumusnya nih. Panjang lintasan maksudnya ya, sama dengan H dikali B plus A per B min A. Nah, H itu apa, B itu apa, A itu apa? Sini. H itu tinggi. Tinggi bolanya itu berapa tinggi awalnya. Sedangkan B, A itu apa? B itu ini nih. B bawah. Ingat-ingatnya kayak gitu ya. BA-nya itu mesti di pecahan. Sedangkan A atas. Jadi jawabannya apa nih? Ada yang tahu nggak? 45. 45. Oke, kita lihat. Nah, dimasukin kan kayak gini ya. A-nya 5, B-nya 5, A-nya 4. 5 kali 9, 45. Oke, benar. Jawabannya 45. Ingat-ingat nih, bisa dicatat nih rumusnya nih. Kalau ketemu soal model kayak gini, kalian langsung masukin aja ke cara ini, rumus ini. Oke, udah. Aku lanjut ya. Oke. Nomor 4. Untuk membuat 1000 produk yang dikerjakan oleh 20 orang membutuhkan waktu 20 hari. Berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 2100 produk dalam waktu 2 minggu? Ada yang tahu nggak nih ini caranya gimana nih soal kayak gini nih? Jadi mungkin kalau di TIU ini yang menguras waktu itu soal-soal kayak gini, soal cerita. Sedangkan di pas analogi, silogisme, itu kalian harus bisa cepet, kira-kira 20 detik, 30 detik itu sudah dijawab. Kalau yang kayak gini tuh baru 1 menit lah kira-kira bisa. Ada yang tahu nggak nih? Nggak ada nih, nggak ada yang tahu. Oke, langsung aku bahas aja ya. Jadi aku punya cara lagi. Itu caranya tuh gitu. Q1 per S1 dikali T1 sama dengan Q2 per S2 dikali T2. Nah, Q itu apa? Jadi, Q itu produk. Q itu jumlah produk, maaf. Q itu jumlah produk. S itu orang. Orang atau pekerja. Kalau di soal-soal yang kayak modelnya itu membangun rumah, membangun gedung, itu mesti pakainya pekerja kan. Nah, T itu waktu. Oke. Jadi bisa dimasukin langsung nih angka-angka ini ke rumus ini. Tuh. Q1-nya 1000, S1-nya 20, T1-nya 20, Q2-nya 2100, T2-nya itu 2 minggu. 2 minggu itu jadiin hari 14 hari. Nah, terus bisa dicoret-coret nih. Ini 100, 02 dicoret 02. 21 sama 14, coret bagi 7, ini 2, ini 3. Ini 01, 01. 2 sama 2. Jadi tinggal kali silang. S sama dengan 60. Jadi jawabannya 60 orang. Oke, bisa dicatat nih caranya nih. Oke, lanjut. Oke, aku lanjut ya. Nah, soal terakhir nih. Tentang diskon. Tapi diskonnya itu bertingkat. Double diskonnya dia. Sebuah ponsel didiskon 2 kali berturut-turut, yaitu 20% dan X%.
jika diskon total itu 36%, maka X-nya itu berapa? Berapa nih? Jadi diskonnya itu 2 kali ya, suatu barang didiskon 2 kali. Kan biasanya tuh di mall tuh ada diskon 30% plus 10%. Itu tuh modelnya sama kayak gini. 16. Nah, itu 16. 16. Oke, biasa nih di sini tuh kadang ada yang terkecoh. Jadi itu 20, bukan total, itu bukan diskon pertama ditambah diskon kedua, itu bukan. Nah, ini aku kasih rumusnya ya. 40 Kak. 20 jawabannya B. 20. Ya. Oke, disimpan dulu ya. Ya. Disimpan dulu. Ini aku punya rumus, diskon total sama dengan diskon 1 ditambah 100 dikurangi diskon 1 dikali diskon 2. Ini khusus untuk rumus diskon bertingkat. Diskon bertingkat itu yang tadi diskonnya 2 kali. Jadi diskon-diskon lain nggak bisa pakai rumus ini, cuma diskon bertingkat. Nah, kita langsung masukin ke ini, soalnya itu masukin ke rumus ini. Diskon totalnya kan 36. Diskon satunya 20, ditambah 100 kurangi 20 dikali X. Ini kan 36 sama 20 plus 80X. 20-nya pindah ruas, jadi 80X sama dengan 16. Jadi X-nya 16 per 80 atau 1 per 5. Nah, diubah dalam bentuk persen itu 20%. Nah, ingat ya, jadi jawabannya itu bukan kayak gini. D1 plus D2 itu diskon total, bukan. Tapi pakainya rumus ini. Dan ternyata jawabannya 20%, sama-sama 20%. Oke, bisa dicatat nih rumusnya. Oke, udah selesai nih. Cepet banget kan, TIU 20 soal loh tadi loh. Gak kerasa kan? Barangkali ada yang mau ditanyakan dari penjelasan apa yang tadi? Ayo silakan teman-teman. Halo teman-teman. Yuk, bisa banget nih tanya soal atau tanya apa deh, terserah. Nah iya bebas. Udah kelar kan. Tinggal kuis berarti ya. Oh iya ya Kak, tinggal kuis. Tinggal kuis. Masih ada desa apa aja nih sebelum kuis, pengen ngobrol dulu. Halo Mencang Larang. Ada nggak nih orangnya? Tuh, ada yang tanya, Ram. Apa itu Kak? Ada yang bingung di bagian penarikan kesimpulan. Oke, penarikan kesimpulan. Ya. Bentar. Bingungnya yang di mana nih? Bagian mananya? Bisa on mic nih yang bingung nih. Bagian mananya? Nggak usah chat, on mic aja nggak apa-apa. Iya. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi, penarikan kesimpulan itu salah satu soal yang menguji kemampuan kita dalam menemukan fakta-fakta pada suatu pernyataan. Jadi, biasanya tuh di penarikan kesimpulan itu ada beberapa pernyataan atau premis. Nah, kita itu disuruh menentukan kesimpulannya. Kesimpulannya yang benar itu apa? Dan mungkin itu membutuhkan penalaran ya. Jadi, kita harus pelan-pelan membaca pernyataan itu, jangan sampai kita salah paham sama pernyataan yang ada, nanti kesimpulannya bisa lain. Nah, metode menjawabnya itu ada 3, modus ponen, tolens, sama silogisme. Premis 1 itu jika P maka Q. Aku contohin itu P itu misal Rama suka makan. Q-nya itu Rama gendut.
Nah, ini pernyataannya tuh ini. Dan ternyata di premis kedua ada tulisan Rama suka makan. Otomatis kesimpulannya itu pasti Ki, di mana Ki adalah Rama gendut, kayak gitu. Nah, kalau di modus tollens, misal sama nih, Rama suka makan, Ki-nya Rama gendut. Tapi di premis 2 itu negasi Ki. Negasi Ki itu apa? Negasi Ki itu berarti bukan Ki, lawannya Ki. Di sini kan Ki itu Rama gendut. Dan ternyata itu Rama kurus. Nah, kesimpulannya itu mesti negasi P, bukan P. Berarti Rama tidak suka makan. Itu kalau di tollens. Nah, silogisme. Nah, aku pakai contoh yang tadi nih. Rama suka makan itu P, Ki Rama gendut. Jika Rama gendut, R-nya apa? Rama jelek. Rama jelek. Oke. Jadi kita bisa disimpulkan dari ketiga pernyataan ini, kalau Rama suka makan, artinya Rama jelek. Gitu. Gimana? Paham nggak? Yang tadi kurang jelas gimana? Cara bedain itu masuknya modus yang mana. Oke, itu kalian baca kalimatnya aja. Kalimatnya aja. Misal kalimat pertamanya ini nih, Rama suka makan, Rama gendut. Di premis keduanya itu Rama suka makan. Jadi kesimpulannya apa? Rama gendut. Gitu loh. Apa ya? Masalah negasi atau enggak negasi itu sebenarnya negasi itu lawan. Negasi itu bukan berarti tidak. Misal gini deh. Misal aku ambil P-nya itu Rama jelek. Kan ini kan udah apa ya? Udah yang negatif kan. Tapi di sini itu positif P. Nah, negasinya itu Rama ganteng gitu. Jadi nggak mesti yang negasi itu negatif, artinya itu negatif itu nggak mesti. Tergantung pernyataan awalnya itu gimana. Gitu. Gimana? Ada yang masih nggak paham? Contoh soalnya, Cuk, katanya. Contoh soal, bentar ya. Mm-mm. Mencang larang mana nih, mencang larang? Bersolek. Derma Sandi mana, Derma Sandi? Halo, Derma Sandi. Mencang larang. Because Bentar ya.
contoh soalnya nih. Aku ada soal menyontek termasuk perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Terus orang yang melakukan perbuatan tercela harus dihukum. Dan ternyata yoga menyontek. Nah, kesimpulannya apa? Kita bisa analisis nih. Misal P itu menyontek termasuk perbuatan tercela. Menyontek tercela. Orang yang melakukan perbuatan tercela harus dihukum. Nah, Q-nya itu dihukum. Kan nyambung tuh. Kalau P, jika P maka Q. Jika menyontek, maka dihukum. Dan ternyata yoga itu menyontek. Yoga itu P, menyontek. Jadi kesimpulannya pasti Q. Yoga harus dihukum. Gitu. Gimana? Paham nggak? Paham nggak paham? Paham. Oke. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, boleh mulai kuisnya, Ram. Oke, bentar Kak. Hmm. Mati. Suaranya angin ya? Langsung deh kayaknya. Anginnya gede nemen kayak parturing. Ring tur. PBDan. Halo. Ini Mencang Larang kemana sih, Mencang Larang? Yang menang KB ya? Mas Piman ya? Kayak sepi ya. Rame kenal. Mana sempat? Bentar lanjut. Yo, pucal. Boleh sih. Yuk. Di vote andalan dilawan. Anjay, nomor 9. 10. Kal. Apa? Apa sih nomor sangat? Aneh man. 10 ya, Mas. 10. Messi sih. Kenapa nomor 10? Siapa nomornya tetap? Nomor 10. Ora Rolas ya, karep itu. 10 dan Navas. Navas ya. Iya. Nomor 10 pokoknya sing golnya lah intinya. Orang. Bang cek. Bang Cek. Saki Kurniawan. Oh, Bang Cek. Lengkong. Iya. Koak.
Komen siapa sih? Mau kusuman siapa sih? Minggu. Cuan. Sepaham mah. Dukuh lo sama dukuh lo. Bukares Oke, apa sih? ini kode kuisisnya ya. Nah, kuis, ayo. Perlu diingetin lagi ya, ini kuis ada hadiahnya 10.000 pulsa. Nah, tuh lumayan tuh. Mm-mm. 10.000. Bisa buat paket 3 hari. Katanya sih gitu. Lak. Ayo teman-teman pada gabung yuk. Si Gedong udah pernah menang ya ini ya. Kok kusuman. Petepan. Porong buatan. Mau kusuman siapa sih? Cuan. Enam Berapa tok nih? wis. Turun Mulai 6. wis mulai. Kita tunggu sampai 20 orang. Edi Brokoli. Loh, kok pada keluar? Partisipan 10. Sepi ya di Naki ya. Kauman Edi Brokoli ton. Iya, Sepi orang rame. iya benar-benar. Mm-mm. Anak kawan soalnya. Anak kon si Mang Kusuman. Iya. Mau kusuman Orang 8. Sujai. Mang Kusuman 1 kal. Pinter oh. Aku. Papa tok. 16 Kak. Amsyong. Tadi sih. 16 lah. Biasanya apa ya? Oh iya. Biasanya nganti Biasanya satu. Biasanya seket. Menang wen. Oke. Menang Wewen. Bagaris Kidul, Ya, Bagaris Kidul. biasanya berarti. Garis Kidul open mic sama open cam ya kalau perlu. Pada pengen masuk ke dinasan ya. Apa luar? Bismillah, Akmil. Keren. Akbar ding. Bagaris Kidul motoran yuk. Akmil, tapi nanti kalau jadi tentara jangan yang cringe ya. Yang biasa aja. Nggak jadi tentara, Kak. Enggak, nanti masuk TXT berseragam. Sama. Enggak dong. Kita pengen masuk TXT berseragam boleh sih. Cita-cita Perang mulia. paling ngarep wen. Kenapa? Cita-cita mulia. Lengkong mau Ketangga jadi ikal. pilot Pilot. Sembayat. Pilot berarti ini ya, nyetir apa tuh, korak-korak. Lengkong pilot, lengkong. Pilot. Oke. Amin. Korea pilot ya. Kalian Masih ada yang mau gabung nggak? Baru 18 nih. Kalau enggak itu langsung start aja Kak. Serta Dewi kaskan. 20 Dong. nih, nice. Nah, 20 Kak, start Kak. Ntar 1 menit lagi kayaknya, ini masih ada. Nah, tuh. Tang larang. Pegawat menang nanti dapat uang buat beli kuota. Ayo semangat. Ini supaya berjuang ya. Enggak urip. Tony, semangat Tony. Surip. 15-17 dimulai ya, Ram. Ramdek. Oke, Kak.
24. Mangkukusuman. Mangkukusuman juara 1 ini kira-kira. Orang nggak rap. Ini kuda hitamnya ini sih Mulyo Harjo. Aku lihat-lihat ini. Aduh, Kuda poni ini apa kak? Abang KB Kuda apa poni di ini ketiban. Kemarin poni- dapat poni buku ini bagus poni. banget, alhamdulillah. Makasih kuda poni TLC. ini Iya, turut Kak. ya, Nek. Makasih Terce. Iya sama-sama. Bisnis Ayo, kontrakan oleh ya. Ampun nah. mulai Ram. Mulyo Harjo sih ini sih aku. Oke, mulai ya ini ya. Ih, mantep. Bandung memimpin. Disalib oleh Ujung Bewung. Mulyo Harjo mana ini Mulyo Harjo? Mulyo Harjo ada di 5. Ayo Mulyo Harjo bisa yuk. MKRW 3 nih memimpin. Ini soalnya susah nggak sih Ram? Coach banget tuh Kak. Oh, ini banyak yang merah. Ini merah kan artinya salah kan? Iya. Ini Ujung paling banyak jawab nih, tapi Merah berani kak. merah berani. Oke, merah berani. Gila loh. Setiap soal berapa menit ini, Ram? Kalau di kuisis gak ada waktunya Kak. Oh, ada waktunya. Berarti ini Ujung terburu-buru ini. Cepet banget loh dia. Jangan buru-buru, Ujung. Gila. Parah sih ini, hot parah sih. Paling banyak baru bener berapa itu? 2 itu orang. Kok yang peringkat 1? Oh, apa sih? Oh, paham. Kalau saya ikutan ya. Belum ada yang, ya tuh. Ini loh Muncang Larang loh. Tadi dipanggil-panggil nggak pernah muncul ini. Tadi mulai jam berapa ya, Ram? Di 15.17. Berapa menit ini waktunya dari kamu? Ini baru 3 menit Kak. 15 menit berarti ya? Berarti Iya. 15.32 ditutup kan, gitu kan? Iya, berarti 15.32. Bisa dipaksa tutup gitu kan?